أحييكم تحية الإسلام تحية من عند ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. والحمد لله الذي جعل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اللهم ارحمنا بالقرآن وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para ustaz dan ustadzah rahimani wa rahimakumullah. Marilah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua pada pagi yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu semua bisa berkumpul bermuajahah di markas Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Jawa Tengah yang berkantor di Solo. Dan barangkali ada di kalangan Bapak dan Ibu semua yang baru sekali ini datang, maka kami sampaikan bahwa selaku Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Tengah, saya menyampaikan ini adalah markasnya kita semua, ini adalah rumah dakwah kita semua, ini adalah tempat kita berjuang bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Karena Dewan Dakwah tidak memiliki kartu anggota dan juga tidak memiliki ketentuan pokok dalam berorganisasi. Bahkan saya pun juga kaget tadi ternyata para ustadzah bajunya sama. Sementara kami sebagai pimpinan tidak memiliki. Gak tahu, saya itu lupa pun gak tahu. Saya gak dikasih. Tapi memang begitulah, karena kita memang tidak ada ketentuan bahwa seragam Dewan Dakwah harus seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya berharap Bapak dan Ibu semua tidak canggung untuk berada di tempat ini. Kemarin banyak tokoh, tadi malam banyak tokoh hadir ke
kantor sini untuk rapat bersama-sama memikirkan bagaimana peran serta umat Islam ini dalam memberikan apresiasi kemenangan kepada saudara kita yang di Taliban. Dan alhamdulillah dari berbagai unsur, dari berbagai elemen dan berbagai ormas bertemu di kantor Dewan Dakwah ini, dan banyak hal yang bisa kita ambil kesepakatan bersama di antara kita. Ini saya ceritakan agar bapak-bapak dan seluruhnya para hadirin tidak lagi canggung untuk masuk dan berada di lingkungan Dewan Dakwah ini, karena ini milik kita bersama. Saya saat ini selain sebagai ketua Dewan Dakwah, diamanai juga sebagai ketua koordinator Dewan Riasah Takmidiyah DSKS, dan kami kendalikan dari sini juga. Kami carikan pembiayaan juga dari sini juga. Artinya pasca wafatnya Allahyarham Dr. Muinuddin Basri, saya kemudian diminta untuk memimpin DSKS ini, dan kemudian kita hadirkan di dalam dakwah kita bersama-sama, juga kemudian kita kendalikan dari kantor ini. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah SWT, saya berharap semuanya sekali lagi tidak canggung hadir ke tempat kita ini untuk bersama-sama menunaikan amanah kita berupa mengelola dan mengurus anak-anak kita dalam bingkai dakwah Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saya akan memulai paparan kita ini pada pentingnya membangun izzah, sikap izzah pada diri seorang mukmin. Kenapa ini saya pentingkan untuk ditorehkan kepada kita semua, dan ini harus menjadi militansi di antara kita semua, bahwa fitnah yang menimpa kepada kita, terkhusus 2 tahun yang lalu saat dimulai pandemi, kita semua dihenyakkan dan dikagetkan, di mana seluruh sistem kehidupan, tak terkecuali lembaga pendidikan, mengalami kelumpuhan, bahkan kemudian setidaknya mengalami perubahan pola yang tentu kita tidak inginkan hal itu. Bahkan ketika kita kemudian hanya mengangguk-anggukkan saja dengan keadaan ini, di mana pandemi itu akan diprediksi menurut Luhut Binsar Panjaitan 2 tahun lagi, tepat sesuai dengan selesainya masa kepemimpinan mereka, atau oleh para pakar yang lain lebih dari 3 atau 5 tahun lagi, bila mana itu plan yang pertama selesai. Maksudnya pandemi yang pertama selesai, sebuah pandemi yang direncanakan, maka bapak-bapak bisa dipastikan anak bapak-bapak ini tadinya lulus TK, nanti tahu-tahu harus kemudian sekolah di SMP. Jadi pikirannya masih kelas TK, tapi anaknya harus sudah sekolah di SMP. Dan keprihatinan ini pula lah yang harus menjadi keprihatinan kita semua. Ini membutuhkan
satu sikap izzah, yaitu pride, harga diri yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Bahwasanya sikap-sikap itu menjadi modal awal, dan ini saya ajakkan, saya harapkan kepada seluruh wali santri, seluruhnya saja, untuk berani mendongakkan kepalanya, berani untuk mengambil sikap untuk anak-anaknya, bahkan untuk keluarganya, menghadapi suatu tekanan yang begitu besar ada di hadapan kita ini. Dan pagi ini saya mengapresiasi kepada Bapak dan Ibu semua ada yang pagi ini saya mengapresiasi kepada Bapak dan Ibu semua berani untuk kumpul, berani untuk berkerumun dengan tetap masing-masing sesuai dengan keyakinannya, menggunakan protokol kesehatan yang dimilikinya. Itu adalah sebuah keyakinan tersendiri yang harus dimiliki oleh kita. Dan seperti itulah kira-kira kita mau menghantarkan anak kita untuk memiliki keberanian terlebih dahulu bagi Bapak dan Ibu semua untuk menghantarkan anak-anaknya kembali ke bangku sekolah. Saya selaku ketua Dewan Dakwah dari awal itu, sebagaimana para kiai-kiai di berbagai ribuan pondok pesantren tidak membiarkan anak didiknya tidak terdidik, maka kemudian sebulan setelah terjadinya pandemi, kami sudah menetapkan untuk masuk melakukan pertemuan, masuk untuk beraktivitas bersama para guru-gurunya, tentunya dengan menjaga protokol kesehatan yang diinginkan. Itu semua bagian dari ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita melihat bahwa sistem daring yang kita hadapi pada saat ini betul-betul untuk anak-anak kita ini manfaatnya masih jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Dan ini yang harus kita ambil kesepakatan semua. Daripada anak kita hancur semua, bahkan daringnya 1 jam, nonton YouTube-nya 10 jam, maka mending kita tidak melakukan daring daripada anak kita ini hancur. Kita tetap bertemu di masjidkah, di rumahkah, di sekolahkah, dengan tetap menjaga protokol. Kita bukan orang yang sok berani melawan wabah ini, tapi kita tetap berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian kita tetap berada di dalam kesehatan ini, agar kita juga tidak tertular. Dan ini yang harus kita timbulkan di antara kita semua. Tapi kita akan punya militansi. Terserah caranya bagaimana, antara anak-anak kita dengan guru-guru kita itu harus selalu dipertemukan, karena disitulah tertransfer bukan saja persoalan ilmu yang kadang bisa diwakili oleh daring ataupun oleh telewicara jarak jauh, tapi kita sejatinya ada sebuah pesan besar dari agama ini agar mewariskan adab, agar mewariskan suatu perilaku yang itu dikenal di dalam bahasa kita adalah
belajar tentang teliti Quran, yaitu belajar sebagai Quran yang hidup. Para ustadz dan ustadzah ini tadi kita berikan beberapa keilmuan untuk bisa mengajarkan adab Al-Quran. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di dalam akhlak yang agung. Ketika ayat ini turun, bergegaslah para sahabat untuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, istri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyanyikan kebiasaan dan akhlak yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesehariannya untuk dijadikan sebagai keteladanannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Adalah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kemuliaan Al-Quran. Jadi ikhwahillah, para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa mesti pertanyaannya kepada Aisyah radhiyallahu anha? Karena beliaulah yang menggeluti setiap hari, luar dan dalam, yang nampak maupun yang tidak nampak, terus membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dalam bahasa umumnya adalah beliau sebagai Nabi Putri. Itu untuk mengenali bagaimana kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah kira-kira filosofi kenapa di saat daring ini, di saat kita ini masa pandemi ini, tetap harus bisa bertemu dengan gurunya untuk mengajarkan adab, untuk mengajarkan akhlak yang itu jauh lebih penting. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama mengingatkan kepada kita bahwa ulama ini di dalam tafaqquh fiddin itu 37 tahun itu belajar adab, belajar tentang akhlak, sementara hanya 3 tahun saja belajar ilmunya dari seorang gurunya. Jadi kesehariannya bagaimana melihat perilaku, tindak tanduk, cara menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh seorang gurunya itu, yang sekarang ini menjadi seorang ulama besar, dan itu adalah perilaku yang terbaik yang akan kita contohkan. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan besar daripada proses pendidikan kita ini sejatinya adalah mengenalkan, sejatinya adalah menorehkan akhlak yang itu adalah bermula dari perilaku yang ada di antara kita semua. Maka itu juga yang kemudian menjadi tanggung jawab di antara kita. Karena kurang lebih mereka hanya berada di bangku kelas itu 8 jam, sementara 8 jam berikutnya akan berada bapak dan ibu semua. Maka kesuksesan kita di dalam mendidik ini harus ada kerjasama di antara kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sesungguhnya menjadi impian daripada pendidikan yang ada di Quranic School of Dewan Dakwah yang Bapak Ibu semua telah memberanikan diri untuk ikut di dalam barisan ini. Kenapa saya sebut memberanikan diri? Karena terus terang sesuai dengan khitah atau garis besar dalam proses pembinaan dan pengkaderan,
yang telah digariskan oleh para bapak-bapak kami. Di antaranya adalah oleh Bapak Allahyarham Bapak Kusnan, Ketua Dewan Dakwah 3 periode sebelum saya ini. Saat itu di tempat ini kami diamanahi untuk merintis dan membidani kelahiran Ma'had Isykarimah. Di komplek inilah Ma'had Isykarimah itu kami bidani dan kami lahirkan. Dan murid pertama kami yang kemudian menjadi ustadz utama kami di sini, beliau adalah Ustadz Abdul Syarifuddin yang menjadi suami daripada Ustadz Humul. Dan karena saat itu di Ma'had Isykarimah ini belum punya gedung sama sekali. Apakah gara-gara menceritakan tentang Isykarimah terus terganggu? Ada sabotase. Baik. Saat Isykarimah belum kita mulai karena belum ada gedung. Baru ada satu masjid yang dibantu oleh Dewan Dakwah. Maka pendidikannya dimulai dari tempat ini. Dari sinilah kita proses para guru-gurunya, bahkan para direkturnya. Kemudian dari sini pula lah kita proses sistem dan metodologinya hingga Allah takdirkan taufik minallah seperti yang sekarang ini Bapak dan Ibu semua persani begitu besar dan dianggap sebagai pesantren internasional sekarang ini, dengan segala pencapaian yang sudah dimiliki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kiprahnya untuk membidani kelahiran ini, maka Dewan Dakwah merumuskan sebuah khitah. Yang khitah itu menjadi acuan dasar dalam proses pengkaderan di seluruh lini dan unit yang ada di bawah Dewan Dakwah ini. Apa khitah yang sudah digariskan oleh para bapak-bapak ini? Kebetulan beliau Allahyarham Bapak Ahmad Kusnan ini adalah dikenal pakar hadis di nasional kita ini, dan beliau banyak menulis buku tentang syariatnya Allah, tentang fikih dan yang lain, mengkonter berbagai persoalan. Beliau telah menggariskan untuk kita semua, dan saya sepakat dengan garis besar atau khitah ini. Saya ingin agar Bapak Ibu semua di awal khutbah ta'aruf ini mengenal dengan khitah pendidikan yang ingin kita capai untuk semuanya ini, bahwa lembaga ataupun unit Quranic School of Dewan Dakwah ini adalah sebagai wadah tafaquh fiddin, wadah estafet pengkaderan dalam tafaquh fiddin yang pernah dibentuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mencetak ulama amilin fi sabilillah yang berdedikasi sebagai dai,
sebagai muallim, sebagai muhafid, dan sebagai mujahid fisabilillah. Ada Bapak Ibu yang hafal? Ada yang hafal Bapak Ibu? Saya ulang supaya saya ngapalkannya sudah sejak tahun 98. Sejak saat mendirikan Iskarima, jadi saya hafal banget. Sekarang ini setelah 98 sampai sekarang sudah berdiri sekolah tinggi pengkaderan yang diinisiasi oleh Dewan Dakwah, itu sejumlah 50 ma'had alim. Dan tadi malam satu ma'had ali dengan pembiayaan dari BPKH insya Allah akan kita dirikan untuk kita di tengah kota juga ini, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi bagi kita semua. Jadi setiap kami mendirikan ma'had ali ini selalu kami torehkan untuk menyampaikan pesan penting ini sebagai hikmah yang telah ditetapkan oleh para ulama-ulama kita, bahwa lembaga kita ini, Quranic School ini, sebagai wadah estafet pengkaderan. Estafet pengkaderan ini yang pernah dibentuk oleh Rasulullah. Apa artinya? Bahwa kita bukan membuat jalan baru, bukan membuat wajah baru, bukan membuat pandangan dan prinsip baru, tapi kita adalah sebagai pelaku estafet dari proses pengkaderan yang pernah dibentuk oleh Rasulullah melalui tafaqquh fiddin. Kenapa harus tafaqquh fiddin? Karena perubahan mendasar dalam kehidupan itu adalah dimulai dari tafaqquh fiddin. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza aradallah bi ahli baitin khairan faqahahum fiddin." Apabila Allah berkehendak kebaikan pada sebuah anggota keluarga, maka Allah pahamkan dengan agama ini. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja di kalangan kita yang Allah kehendaki untuk menjadi baik, maka perubahan yang pertama diawali dari yufaqihu fiddin. Allah pahamkan dengan agama ini. Sehingga jelas bahwa lembaga kita ini bukan untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang lainnya, yang itu jelas kita tidak tinggalkan. Ilmu-ilmu yang kita butuhkan, tapi pokok yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu semua sebagai pemilik, sebagai wali daripada anak-anak ini adalah di tempat ini adalah yufaqihu fiddin, dipahamkan tentang agama ini. Dan dipahamkan dengan agama ini yang terbesarnya, karena agama ini adab, maka sesungguhnya agama ini adalah kita pahamkan adab kepada mereka ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan saking pentingnya tafaqquh fiddin ini, Allah memberikan dispensasi bagi kita semua untuk tidak ikut istighfar, tidak ikut berperang, tidak ikut maju perang, tidak ikut berperang maupun berjihad di jalan Allah, hanya karena lantaran kita sedang tafaqquh fiddin. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi." Ayat inilah yang menjadi prinsip kita untuk memulai pendidikan kita ini dengan tafaqquh fiddin. Jadi Bapak Ibu semua, dari mana kita mulai pendidikan kita ini, dan dari mana kita mulai untuk mengubah generasi kita ini,
tidak ada kata lain adalah dengan tafakuh fiddin. Karena ini menjadi inti daripada perubahan itu sendiri. Dan kita hanya sebatas menjadi pelaku estafet daripada agama yang dibawa, paham yang dibawa oleh Nabi beserta para sahabatnya, sehingga kita bukan mencetak generasi baru. Kita akan membuat adalah sebuah gerakan untuk menjadikan generasi estafet yang pernah dibentuk oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan generasi itulah yang kemudian dijamin keridhoannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah ayat 100. Jadi kalau ditanya kenapa prototip pendidikan kita ini mengacu kepada generasi terbaik yang pernah dibimbing oleh Rasulullah, jawaban paling pendeknya ada di dalam surat At-Taubah ayat 100. Karena generasi itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari prototip, style, gaya, perilaku yang bisa jadi masih mengambang di tengah masyarakat yang belum jelas. Kita hanya akan mengambil sebagai contoh adalah generasi yang terbaik yang nanti insya Allah oleh para pelaku kurikulum di tempat kita ini akan diterjemahkan dalam berbagai bentuk kurikulum dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang menjadi penting ciri khas dari generasi pertama ini pernah disimpulkan apa keistimewaannya, kenapa kok kita harus meniru, mencetak menjadi generasi seperti itu. Ternyata seorang pakar pemikir Islam, Syed Qutb namanya, menulis di dalam buku Ma'alim fit Thariq, dan buku ini fenomenal dan besar sekali pengaruhnya di dunia ini. Beliau mengingatkan bahwa kekhasannya pendidikan atau tarbiyah jailul awal yang kita jadikan sebagai prototip itu ada 3 kata beliau. Yang pertama adalah ta'allumul Quran lil ilmi wal amal. Bahwa proses yang terjadi dalam ta'allumul Quran, belajar Quran, itu adalah lil ilmi wal amal ma'an, untuk kepentingan ilmu dan diamalkan secara langsung. Itu orientasi dasar yang harus kita miliki oleh kita. Maka hadirin, kita Bapak Ibu membutuhkan persiapan, membutuhkan kesiapan mental dan hati, bukan saja meletakkan anak kita ini di sekolah kita, lalu kita kemudian sudah melepaskan begitu saja, tidak. Tapi kita pengen bagaimana menerapkan ilmu Al-Quran itu setelah mereka kemudian ditorehkan keilmuan ini, baik di sekolahan maupun di rumahnya masing-masing. Dan ini adalah menjadi orientasi kita. Bukan sekedar sekolah ini untuk menambah wacana, menambah tambahan cara pandang perbendaharaan ilmu tentang Islam ini, tapi orientasi mendasarnya adalah untuk diamalkan. Dan orientasi kedua, tidak ada pengamalan dalam Islam ini kecuali berbasis kepada ilmu. Dan inilah yang menjadi orientasi dasar dalam langkah kita ini. Maka setiap tindakan diupayakan ada dalilnya, ada ilmunya, ada sanad ilmu yang bisa dipertanggungjawabkannya. Tidak sembarangan untuk kita ini mengambil langkah-langkah. Lalu yang kedua adalah al-inqita' ad-dam 'anil madi al-jahil.
karakteristik tarbiyah generasi yang pertama yang kemudian kita akan jadikan sebagai estafet ini adalah mereka memutus mata rantai jahiliyah secara sempurna. Artinya tidak ada satu perilaku jahiliyah sekecil apapun yang masih dipertahankan ketika mengenal syariat dan ajaran agama ini dari proses pembelajaran Al-Quran. Kita mau jahiliyah itu ditinggalkan sepenuhnya, dan ini membutuhkan dukungan kebersamaan dari orang tua. Jangan sampai anak-anak kita dicoba untuk dilepaskan berbagai hamiyatal jahiliyatil ula, misalkan dilepaskan berbagai bentuk gengsi-gengsi jahiliyah, sementara nanti mungkin di rumah masih dilestarikan hal itu. Maka kita berharap ada kerjasama yang sangat penting agar tujuan yang kedua ini bisa tercapai. Maka kemudian mohon maaf bila mana dalam menorehkan suatu perilaku ini tidak lagi kemudian terkesan populis, tidak lagi kemudian terkesan modern ataupun yang lainnya, karena bisa jadi itu bagian dari ikhtiar kami melepaskan berbagai bentuk-bentuk jahiliyah modern yang sekarang ini sedang menggerogoti kita semua. Maka saya berharap jahiliyah fi qarnil isri yang sekarang ini masih ada, itu tidak lagi ada di tengah-tengah kita semua. Karena itu menjadi ciri khas daripada model atau prototip daripada pendidikan yang menjadi estafet yang harus kita jalankan sebagaimana generasi yang pertama telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, disimbolkan ciri khas generasi yang pertama yang itu mau kita teladani, itu adalah al-wuquf amamal Quran mauqifal jundi amamal Quran. Bersikap di hadapan Al-Quran yang kita hafalkan, yang kita pelajari, yang kita baca, sikap utamanya itu adalah seperti sikapnya seorang prajurit di hadapan komandannya. Apa yang harus kita sampaikan? Bahwa tidak ada ucapan yang terbaik kecuali mengatakan siap. Karena ini semua kandungan Al-Quran itu bersifat qat'iyah, bersifat sebuah kepastian, sehingga tidak ada ruang untuk kita berdebat dalam urusan qala Allah. Kita tidak ada ruang untuk kita berseteru ataupun berselisih pendapat untuk persoalan tersebut. Maka kita membudayakan untuk bersikap siap, bersikap sami'na wa ata'na apapun yang dituntunkan oleh Al-Quran untuk kita semua. Dan inilah yang sesungguhnya maksud daripada membentuk generasi Quran ini. Membentuk generasi Quran ini harus mestinya semua kader kita ini harus terbiasa untuk bersikap sami'na wa ata'na terhadap Al-Quran. Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Bukan dengan sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami ingkari. Lah untuk apa menyekolahkan anak di Quranic School atau di sekolah Quran kalau kemudian kita dengan Quran itu sendiri tidak mau terima? Untuk apa kemudian kita bertemu dengan mengkhususkan nyaris semua ustadz-ustadz yang kita pilih ini semuanya itu sudah hafal 30 juz Al-Quran. Untuk apa kita pilihkan itu? Kalau kemudian ustadz-ustadznya itu sudah hafal Quran, lalu ustadz-ustadznya tidak mau dengan Al-Quran. Jadi prinsip dasar al-wuquf amam Al-Quran itu adalah menjadi inti dasar daripada sikap kita
di hadapan Al-Quran ini. Al-wukuf amam Al-Quran mauqifal jundi amam al-qaid. Bersikap di hadapan Quran seperti sikapnya seorang prajurit di hadapan komandan. Juga tidak boleh untuk kita berpandangan ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak boleh ada multiple choice dalam persoalan ini. Quranlah pilihan satu-satunya untuk kita menetapkan suatu persoalan. Tidak ada pilihan yang lainnya. Nah, kemudian sikap yang keempat itu tentu dia tidak mengalami beban mental ataupun haraj dalam keputusan-keputusan yang kita ambil dari Al-Quranul Karim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslim. Tidak ada haraj, tidak ada rasa berat sedikit pun di dalam menerima setiap keputusan ini. Kalau keputusan itu sudah berbasis dengan Al-Quranul Karim, bismillah kita jalankan sesuai dengan kemampuan semaksimal yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu siap dengan langkah ini? Siap insya Allah? Siap insya Allah? Angkat tangannya Bapak Ibu. Angkat tangannya ke depan bahwa Anda menyatakan siap dan ucapkan siap dan takbir. Siap Bapak Ibu? Siap. Kurang. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Allahu Akbar. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Siap. Saya butuh membaiat Bapak Ibu semua di pagi ini. Karena ini butuh betul. Ini memang berbeda dengan cara-cara pendidikan di tempat lain. Jadi kalau nanti harus kemudian Bapak Ibu ditetapkan untuk masuk mengikuti proses pendidikan ini juga siap Bapak Ibu? Siap. Ya, harus disiapkan. Betul harus disiapkan mentalnya. Karena inilah yang harus kita munculkan. Bagaimana generasi yang sudah diperoleh maka diabadikan setidaknya izzah itu terbentuk apabila generasi kita ini mengikuti atau terbebas dari 3 sifat utama yang tidak ada pada generasi yang berperang bersama Nabi. Allah berfirman pada surat Al-Imran 146, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Berapa banyak orang-orang yang qatala ma'ahu berperang bersama nabinya itu ribbiyun, orang-orang yang ribbiyun, orang-orang yang mentauhidkan hidupnya hanya kepada Allah. Itulah dari ribbiyun. Dan pada mereka ada 3 sifat. 3 sifat yang ditetapkan oleh Allah yang tidak ada pada mereka. Sifat ini atau kejelekan ini tidak ada pada mereka. Yang tidak ada pada mereka apa? Yang pertama adalah fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak tertimpa wahan, tidak terkena penyakit wahan. Lima asabahum fi sabilillah, atas apa yang menimpa di jalan Allah ini. Alias bahwa langkah pertama yang harus kita ikutkan oleh Bapak Ibu semua itu, lepaskan kepentingan-kepentingan dunia yang selama ini melekat pada kita semua. Salah satu langkah yang mau kita coba lepaskan di halaman kita ini, bahwa sekolah kita ini tidak berijazah. Kalau dianggap ijazah itu sebagai langkah untuk mencari pekerjaan, agar kita
tidak tertumpu bahwa sekolahnya itu untuk mencari selembar ijazah. Mengacu atau belajar dengan pesantren Gontor yang sudah lebih dari 100 tahun. Tidak satu lembar pun kader-kadernya itu dibekali dari tempat tersebut memiliki ijazah resmi. Walaupun kita pasti, karena itu bagian dari jalan kehidupan di alam modern ini, akan diberikan ijazah, tapi itu bukan menjadi orientasi kita. Maka Bapak Ibu semua, kalau masih orientasinya keduniaan, capaian-capaian keduniaan, dan itu diukur dengan ukuran ijazah, barangkali Bapak Ibu salah memasukkan anaknya ke tempat itu. Walaupun kami pasti akan tetap untuk mencarikan ijazah sebagai tangga untuk memproses pendidikan lanjutannya, tetap, tapi itu tidak menjadi orientasi kita. Ini yang pertama. Maka sikap wahyi ini harus dikikis habis, bukan saja oleh para guru-guru di tempat kita ini yang akan mengajarkan kepada anak-anak, bukan saja kepada anak-anak, tapi yang paling pokok adalah mental yang harus ada pada bapak dan ibu semua di tempat ini. Saya sampai sekarang ini, Pak, sudah sampai seperti ini, tidak ada satu lembar kertas pun yang saya pakai dari pencapaian yang kami miliki. Semua dimulai dari bagaimana kita memuliakan agama ini, bagaimana kita menjadi pejuang ilallah ini, dan pada akhirnya rizki-rizki itu datang silih berganti yang tidak kita dugakan. Maka yakinlah dengan semua yang kita lakukan ini, kalau kita ini menolong agama Allah, Allah telah menetapkan inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang beriman fil hayatid dunya. Ingat-ingat sekali kalimat ini, fil hayatid dunya, saat kita hidup di dunia ini. Maka yakinlah dengan ayat-ayat yang ditetapkan oleh Allah ini. Wa yauma yaqumul asyhad, pada hari di mana terjadinya persaksian. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu sifat yang kedua yang tidak ada pada mereka adalah sifat dha'fu. Wa ma dha'fu, mereka tidak menjadi lemah fisiknya dan lemah mentalnya. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita torehkan dalam pendidikan kita semua. Karena kemudian fitnah kita sekarang ini adalah fitnah di mana mental kita sedang diuji. Apakah memiliki kemampuan untuk menolak setiap berbagai bentuk kekufuran yang ada di tengah kita, upaya menjauhkan dari agama kita ini atau tidak. Dan ini membutuhkan mental kita semua, mental berani, mental mendongakkan kepalanya untuk melawan ketidakadilan ini, melawan kedzaliman ini. Bayangkan ketidakadilan itu sedang terjadi di tengah-tengah kita. Kita masjid yang semestinya sebagai tempat justru untuk meningkatkan imunitas, justru berkerumun di masjid tidak boleh. Tapi berkerumun di pasar boleh. Pengajian yang memberikan stimulan, memberikan upaya untuk menguatkan mental dan hati kita, sebagaimana di dalam surat Al-Isra, sebagai alat untuk kita meningkatkan imunitas. Justru selama pandemi ini banyak yang ditutup dan tidak diperkenankan, karena kemudian dianggap sebagai klaster
yang bisa menyebabkan penyebaran pandemi. Bahkan sekolah yang itu sejatinya tidak sekolah pun, anak-anak kita juga bermain, bercengkrama dengan orang-orang lain di berbagai tempat. Justru sudah mendekat 2 tahun ini sekolah tidak ada yang dimasukkan. Bahkan kemudian sekolah-sekolah yang masuk kembali sekarang ini diintimidasi, kemudian diberikan penekanan. Ada apa ini Pak? Mari kita semua untuk berpikir. Sementara konser-konser, kemudian lomba sepak bola dan yang lainnya, sekarang ini lapangannya dipenuhi berjejal. Jadi saya bermaksud untuk semua kita berpikir atas ketidakadilan ini. Dan ini membutuhkan mental. Asalkan kita tidak punya wahyu. Dan yang kedua, tidak melemah. Mentalnya kita tidak lemah. Bismillah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuatan untuk kita semua menghadapi ketidakadilan dan kezaliman ini. Bagaimanapun caranya. Intinya masih banyak jalan untuk kita ini. Misalkan, kok tidak boleh, ya masih ada jalan untuk kita ini mengajarkan kepada anaknya. Nek perlu anaknya secara tidak resmi dibawa ke gurunya. Di gurunya. Begitu saja, daripada kemudian anak kita tidak mendapatkan pendidikan apapun. Andai bertemu di sekolah itu tidak boleh, maka tidak mengapa kita bersilaturahmi kepada gurunya, dan di tempat rumah gurunya itulah kemudian para santri itu belajar langsung tentang agama ini. Jadi semua jalan kita tempuh intinya belajar adab, belajar akhlak, tidak bisa lewat daring. Betul apa tidak Pak? Betul. Maka tolong Bapak Ibu memiliki mental yang kuat untuk kita melakukan langkah-langkah ini. Nah, yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mastakanu, maka orang ini sebagai ciri generasi yang akan berperang bersama Nabi-Nya, mereka tidaklah istiqamah, mau tunduk, mau saja pasrah dengan sistem yang dipengaruhi oleh kekafiran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak menginginkan untuk hal itu, dan kita hanya mau tunduk dengan syariat agama ini dan mau tunduk dengan hukumnya Allah ini, dan tidak mau dengan sistem-sistem kekafiran yang sedang membelenggu dunia ini. Kita berupaya untuk memisahkan. Andai sistem kekafiran itu ada pada kita, letakkanlah itu bagian dari keterpaksaan yang dipaksakan oleh sistem ini kepada kita, bukan dari keridhaan yang ada di dalam hati kita. Jadi saya bilang Bapak Ibu semua, andai ada di dalam langkah-langkah ini kok masih ada mengakomodir kekafiran, masih mengakomodir kemudian perilaku kemurtadan maupun yang lain, ketahuilah mungkin karena kami sedang dipaksa, sedang tidak ada ruang yang lain kecuali harus melakukan itu. Maka kemudian kami pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana engkau berbuat seperti itu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tegar di atas keimanan. Karena kita memang sedang hidup di tengah yang sedang berkuasanya itu adalah kekafiran. Tapi bukan kekafiran itu yang menjadi tujuan kita. Bukan sistem itu yang kita ini silo dengan mereka. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu semua, kita sejatinya adalah ingin menegakkan agama ini. Tapi karena dipaksalah, bisa jadi suatu sistem itu harus kita akomodir. Maka karena Allah mengingatkan kepada kita, andai kita ini harus terpaksa menerima berbagai sistem itu, bisa jadi secara dohirnya, tapi hatinya tidak kita serahkan kepada sistem kekafiran ini.
Ini yang menjadi prinsip-prinsip kami di dalam menegakkan pendidikan, menegakkan dakwah ini. Tapi yakinlah, selagi masih kami bisa berkelit, selagi masih kita bisa berupaya untuk menghindar dari bentuk-bentuk kekafiran, bentuk-bentuk kezaliman dan kemunafikan ini, kami akan tetap untuk berkelit terlebih dahulu. Karena ini adalah falsafah yang diberikan oleh para senior-senior kami untuk tidak tunduk sedikit pun terhadap bentuk kekafiran apapun. Begitu yang dimaksud oleh pendidikan ini. Barangkali di hari-hari ini Bapak dan Ibu semua tengah mendengarkan berita kemenangan saudara-saudara kita yang ada di Taliban. Sesungguhnya tahun 89 yang lalu para pakar telah membuat kesimpulan tentang bangsa kecil Afghanistan ini. Jadi kenapa bangsa yang sekecil itu bisa mengusir negara adidaya yang pertama tahun 89 yaitu Uni Soviet. Dilanjutkan tahun 2001 ini juga bisa mengusir negara adidaya bahkan bersama sekutu setelah 20 tahun berperang. Dan jawaban itu sudah dibukukan oleh para ahli dalam sebuah buku yang berjudul Al-Muslimun wa Tarbiyah Al-Askariyah. Dan kapan-kapan Bapak Ibu ada baiknya untuk kemudian belajar tentang buku itu. Buku itu sudah menyebar di umum, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, membentuk militan Muslim. Dan pilar yang mau dibangun adalah berpijak dari surat Ali Imran 146 bahwa ternyata generasi yang mau dimunculkan itu generasi yang tidak waham terlebih dahulu, tidak tertimpa oleh kepentingan dunia. Yang kedua, generasi yang mau dibangun itu adalah generasi yang tidak dha'fu. Dan yang ketiga adalah generasi yang tidak istiqamah, tidak mau tunduk dengan segala kemauan orang kafir sedikit. Maka kemudian mereka punya izzah, punya keinginan yang sangat besar. Dan ini sudah dibukukan. Silahkan kapan-kapan lembaga ini mengkaji dengan baik. Kami kebetulan sudah ada bukunya di biro kaderisasi, nanti diproses untuk diajarkan kepada kita semua supaya kita bisa belajar menyimpulkan sesuatu kenapa ada kesuksesan saudara kita di Afghanistan dengan ujian yang begitu besar. Jadi disimpulkan oleh seorang pakar yang datang dari Palestina, yang beliau adalah seorang mujahid besar. Beliau Dr. Abdurrahman Jamal kebetulan pernah hadir ke tempat ini, ke kota Solo ini, hadir ke tempat kita dan banyak memberikan pembelajaran kepada kita semua. Saat kami bertemu melalui Allahyarham Dr. Muin, beliau ditanya apa yang menyebabkan bangsa kalian itu memiliki napas panjang perlawanannya kepada bangsa Israel. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau pun kemudian menjawab, kebetulan saya didaulat untuk menerjemahkannya. Ternyata ada dua alasan utama. Alasan yang pertama, kita tidak boleh iri pada alasan yang pertama itu, karena negeri Palestina
itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dinas di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Tapi alasan yang kedua ini, alasan yang pantas untuk kita pertimbangkan, bisa kita tiru, bisa kita kembangkan di tempat ini. Apa itu Bapak Ibu? Kata beliau,